Ya, kalau untuk masalah itu sih saya rasa saya sama-sama seluruh anak-anak kecil yang lainnya ya. Saya rasa ya memang mungkin justru kadang-kadang justru lawan jenis bisa jadi motivasi bagi kita untuk untuk lebih maju ya. Jadi ya saya bersyukur aja kalau seandainya bisa punya rasa itu, tapi menjadikan rasa itu menjadi sesuatu yang positif bagi diri saya gitu. Iya, sangat lucu pada saat kalau seandainya misalnya kadang-kadang seorang olahragawan misalnya punya pasangan, justru yang ada jadi fokusnya ke pasangannya daripada ke olahraganya gitu ya. Saya rasa mungkin hal itu kebetulan nggak terjadi sama saya. Keluarga adalah tempat paling membahagiakan buat adik Rai. Karena disinilah ia merasakan betapa keluarga mampu mencerahkan segala kemuraman hidup. Keluarga bagai taman sari yang di dalamnya berserak banyak bunga, hingga memunculkan aroma mewangi yang melegakan hati. Adik Rai membawa semua itu ke dalam sukma terdalamnya. Bersama keluarga, ia menyatu dalam kerja, juga berolahraga. Jadi nggak pernah ada satu konsep pemisahan antara keluarga dengan pekerjaan, seolah-olah pekerjaan nggak ada hubungan. Semua pekerjaan saya melibatkan keluarga saya kebetulan. Jadinya saya bersyukur semuanya saling berjalan ya, berjalan dengan baik. Ya, saya rasa sebenarnya keluarga saya tentunya udah pasti ya. Lalu teman-teman saya, sahabat saya, bahkan kalau saya juga bilang masyarakat di Indonesia sekalipun aja tanpa mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal, kadang-kadang memberikan satu masukan atau kata-kata yang menguatkan hati saya, itu juga saya syukuri sekali gitu pada saat dimana saya menjalankan aktivitas ini. Oh, perhatiannya sangat kepada keluarga, kepada istri, ya terus apalagi dong ya, nggak bisa dibilang. Kepada istri, kepada adik-adik, adiknya, kepada kakaknya, kepada saya, adik itu sangat care. Dukungan keluarga pula yang pada akhirnya membawa Ade Rai menjadi juara. Di setiap arena binaraga yang ia sambangi, maka di situ ada setangkup doa keluarga mengalir. Selain keluarga, dukungan masyarakat juga menyertai langkah-langkah Ade Rai. Senang rasanya melihat ini semua. Namun Ade tidak mau terhanyut dengan segala yang diterimanya. Karena pada akhirnya, olahraga adalah sebuah keseriusan yang harus ditafsir dengan prestasi dan bukan sekedar menerima sanjung puja. Buat saya bersyukur dengan apa yang saya lakukan. Kebetulan memang kalau profesi sebagai seorang atlet mungkin sedikit menyenangkan karena tampaknya kayaknya semua orang mendukung apa yang kita lakukan gitu. Itu satu hal yang mesti kita syukuri, bahwa kita didukung oleh semua orang, oleh media bahkan juga didukung oleh pemerintah, didukung oleh, bahkan atlet itu dianggap sebagai aset bangsa, aset nasional, seolah-olah, padahal kalau menurut saya sebenarnya geeran aja itu atlet. Jadi kembali lagi, kalau saya dalam menjalankan ini, saya nggak punya pemaknaan apa-apa gitu. Seperti misalnya saya jadi atlet untuk membawa nama bangsa dan negara, yaitu setelah menang mungkin saya ngomong gitu, tapi waktu bertanding mungkin pikirannya hanya menjalankan ego saya aja, yang penting jangan sampai kalah ya. Berkali-kali meraih juara dan berkali-kali pula mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga binaraga, namun Ade Rai memilih tetap merendah hati. Sikap Ade Rai ini adalah sebuah perenungan panjang, Sikap Ade Rai ini adalah sebuah perenungan panjang, sekaligus potret ketulusan anak bangsa yang tak serta-merta menjadikan prestasi dan pujian sebagai kebanggaan diri. Ade Rai memilih menjauh dari aroma puja-puji, seperti filosofi olahraga yang tak menjadikan kemenangan untuk merendahkan lawan. Keseimbangan seperti ini pula yang ia bawa dalam keluarga, juga saat berada di lingkar arena laga. Kejuaraan-kejuaraan yang pernah saya raih, mungkin kalau secara umum adalah saya bersyukur berhasil menjadi juara di mulai dari tingkat daerah, wilayah, nasional, ya dari tahun 94 sampai tahun 2007 kalau di nasional. Kalau kejuaraan internasional saya ikuti cuma sampai tahun 2000. Saya berhasil menjadi juara Asia dari tahun 95 sampai 98 dan menjadi juara dunia di tahun 2000 gitu. 2 kali, yaitu di Superbody di New York dan juga di California. Untuk bisa membawa nama bangsa dan negara sebenarnya siapa saja gitu. Apakah dia ibaratnya bekerja di bidang mungkin di media, apakah dia bekerja di
bidang kesenian, apakah dia bekerja mungkin di luar, apa dia mungkin tukang becak sekalipun juga, menurut saya dia membawa nama baik bangsa dan negara juga kalau kita mau mengasosiasikan ke sana. Jadi kalau saya bilang kembali lagi, sebenarnya atlet harus bersyukur pada saat dimana dia diposisikan seolah-olah sebagai mewakili bangsa dan negara. Tapi saya selalu yakin bahwa semua profesi juga sama seperti itu gitu. Apa yang mereka lakukan dengan kecintaan mereka sendiri. Tapi mereka nggak pernah diasosiasikan melakukan ini untuk bangsa dan negara gitu. Tapi kalau atlet, padahal saya sebenarnya ego saya aja cuma ngangkat-ngangkat beban, atau mungkin egonya teman saya ngejar-ngejar bola di lapangan bola. Tapi taunya tiba-tiba dianggap sebagai membawa nama bangsa dan negara gitu. Itu kan sebuah asosiasi aja. Kita akan jauh lebih bermanfaat kalau seandainya kita sehat. Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat, yang utama nggak bisa dicapai.